Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Haryani, nomor BP 2011-02-9016, akan memaparkan proposal saya dengan judul Kajian Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran atas belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Yang akan dibahas adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Selanjutnya yaitu latar belakang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa BPKP adalah salah satu lembaga non-kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. BPKP memiliki visi menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP memiliki misi yaitu melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan pembangunan nasional, dan membangun sumber daya pengawasan dengan menanamkan nilai-nilai BPKP yaitu pionir, profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen dan responsibel. Agar terwujudnya visi dan misi tersebut, tentu diperlukan penatausahaan keuangan yang akuntabel dan transparan di internal BPKP itu sendiri. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, salah satunya dapat dilihat dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa informasi yang telah disajikan pemerintah dapat bermanfaat jika informasi disediakan dengan memenuhi beberapa kriteria, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Komponen-komponen laporan keuangan pemerintah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sejalan dengan prinsip-prinsip pelaporan, salah satu yang mengedepankan pentingnya ketepatan waktu atau timeline. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, tentu dibutuhkan inputan dokumen sumber yang tepat waktu. Dokumen sumber dalam laporan keuangan pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban atas dana APBN. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pengeluaran adalah pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa berupa surat pertanggungjawaban. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara, menyatakan bahwa uang persediaan atau UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Uang persediaan dapat diisi kembali setelah 50% dari total uang persediaan telah terrealisasi dan perputaran uang persediaan minimal 1 kali dalam sebulan.
Jika uang persediaan tidak diisi kembali dalam 1 bulan sekali dan berturut-turut selama 3 bulan, maka uang persediaan dapat dikurangi oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara dan dapat mengganggu operasional perkantoran. Sejalan dengan peraturan tersebut, untuk memperlancar perputaran uang persediaan bendahara pengeluaran, diperlukan penyampaian bukti pengeluaran berupa SPJ atas belanja barang dan jasa tepat pada waktunya. Tetapi pada kenyataannya di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ditemukan bahwa dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa masih terdapat penyampaian SPJ yang tidak tepat waktu. Bahkan ada belanja barang tahun yang lalu lupa di SPJ-kan. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena jika dokumen sumber tidak disampaikan tepat waktu, maka dapat mengganggu proses pengisian kembali atas uang persediaan. Selain berdampak pada UP, keterlambatan dalam penyampaian SPJ atas belanja barang dan jasa juga berdampak pada terganggunya proses penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang dilaporkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Penelitian ini akan dilakukan pada perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat karena dianggap mewakili permasalahan ketepatan waktu dalam penyampaian SPJ atas belanja barang dan jasa. Permasalahan yang selalu dihadapi oleh bagian keuangan perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah sering terjadinya keterlambatan dalam penyampaian SPJ atas belanja barang dan jasa oleh pelaksana kegiatan. Sementara itu, pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan uang muka yang berasal dari uang persediaan oleh bendahara. Uang muka tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dokumen sumber untuk pertanggungjawaban atas uang persediaan, meskipun uang persediaan tersebut telah terrealisasi sebanyak 50% dari total persediaan, dan uang persediaan harus diisi kembali minimal 1 kali dalam sebulan. Keterlambatan dalam penyampaian bukti pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa berdampak pada keterlambatan proses pengajuan pengisian kembali uang persediaan, sehingga untuk pembayaran selanjutnya melalui bendahara jadi terlambat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kajian keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban pengeluaran atas belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban SPJ pengeluaran atas belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, dan bagaimana strategi penyampaian surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja barang dan jasa agar diserahkan tepat waktu. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya membahas mengenai keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme uang persediaan bendahara pengeluaran. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, untuk mengetahui strategi ke depannya agar pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa diserahkan tepat waktu. Manfaat penelitian yang pertama bagi akademik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan referensi yang dipergunakan untuk bahan perbandingan dan kerangka acuan untuk permasalahan yang sejenis, sehingga bisa meningkatkan kualitas di bidang pendidikan. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi jenjang diploma 4 pada Politeknik Negeri Padang. Dan bagi perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai apa penyebab keterlambatan dalam penyampaian SPJ atas belanja barang dan jasa, sehingga dapat menjadi acuan untuk solusi dari permasalahan tersebut.
Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2012 dan PMK 113 Tahun 2012. Di peraturan tersebut diharapkan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana atau SPJ pengeluaran atas belanja barang dan jasa diserahkan tepat pada waktunya. Tetapi fakta yang terjadi bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana pengeluaran atas belanja barang dan jasa disampaikan tidak tepat waktu, sehingga antara peraturan dan keadaan yang sebenarnya terdapat perbedaan atau gap, sehingga penting dilakukan penelitian atau kajian yang membahas tentang mengapa terjadi keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban pengeluaran atas belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, yang dengan tujuan untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja barang dan jasa di BPKP Provinsi Sumatera Barat, dan untuk mengetahui strategi ke depannya agar pertanggungjawaban belanja barang dan jasa diserahkan tepat pada waktunya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan sesuatu dengan kata-kata beserta analisis yang mendalam terhadap suatu fenomena. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Objek penelitian dilakukan pada kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Bypass, kilometer 14 Air Pacah, Kecamatan Kuto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti mengambil kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian karena peneliti bekerja pada instansi tersebut, sehingga akan mempermudah dalam proses penelitian. Selain itu, peneliti merasa objek penelitian ini mewakili permasalahan yang menjadi gap dalam penelitian ini, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah gagasan agar kedepannya pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa dapat terlaksana tepat waktu. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama, studi kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan landasan yang bersifat teori yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, penelitian lapangan. Pertama, wawancara. Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pegawai subbagian keuangan, pegawai subbagian umum, dan beberapa auditor di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Pengamatan atau observasi. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Dokumentasi, mempelajari catatan dan dokumen-dokumen yang terkait dalam bentuk laporan maupun buku-buku petunjuk guna memperoleh data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data, yang merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, display data atau penyajian data. Merupakan kegiatan menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan
terorganisasi, dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang keempat yaitu kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir yang dilakukan. Tahap ini bertujuan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang ada. Sekian presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.